objek. Lagi-lagi perempuan meramaikan jagat media sosial. Ramai diberitakan di berbagai pemberitaan, istri-istri pejabat pamer harta kekayaan sehingga mengakibatkan suaminya ditangkap oleh KPK. Kok bisa? Ini menjadi persoalan sosial bagi para perempuan. Di satu sisi banyak kaum perempuan yang berjuang untuk mengangkat harkat derajat kaumnya, untuk membuat penilaian bahwa perempuan itu baik, bahwa perempuan itu tidak hanya menjadi objek tapi bisa menjadi subjek. Tapi gara-gara oknum ibu-ibu pejabat yang pamer, berkeliling liburan ke luar negeri, pamer tas-tas mewah, branded, baju-baju mahal, baju-baju bermerek, sepatu, dan ini mengakibatkan citra ibu-ibu pejabat, khususnya citra perempuan seluruh Indonesia jadi kacau balau gara-gara nilai titik rusak susu sebelanga. Jadi teman-teman, kita harus bisa berpikir bijak. Untuk kita bisa diakui publik, untuk kita punya value, tidak harus narsis, tidak harus pamer-pamer, sehingga mengakibatkan suami kita menjadi terlibat kasus hukum. Ya, kenapa nggak harus tampil apa adanya? Kenapa harus pamer? Sebenarnya yang saya ikutin menurut pakar-pakar psikologi, bahwa sesungguhnya orang pamer itu orang yang insecure, yang tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri, sehingga perlu flexing, perlu memamerkan diri, eksistensi dirinya dengan sebatas penampilan fisik, barang-barang branded, traveling, yang memang value-nya hanya sebatas fisik, hanya sebatas harta kekayaan. Kalau menurut pakar ISQ, Bapak Ari Ginanjar Agustian, gak apa-apa flexing, tapi flexingnya flexing yang bisa menginspirasi orang lain. Flexing ilmu pengetahuan, flexing ketika kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, flexing membeli buku-buku yang bisa membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan, flexing ketika kita mengikuti giat-giat forum-forum ilmiah sehingga ilmu kita bertambah, wawasan kita semakin luas, flexing ketika kita bisa mengasuh, mengurus anak rumah tangga dengan baik, flexing bahwa kita bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini, dari mulai mengasuh anak-anak, kemudian berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak dengan flexing yang memang merugikan keluarga sendiri, yang memang menjadi kecemburuan sosial. Sehingga akibat dari ini, citra perempuan malah semakin terpuruk. Sudah budaya patriarki, perempuan dijadikan kelas nomor 2, seolah perempuan itu yang menjadi sumber masalah, penyebab. Padahal banyak juga perempuan yang berprestasi, perempuan yang menginspirasi, perempuan yang berbuat manfaat untuk bangsa dan negara ini. Tapi gara-gara flexing ini, kembali citra perempuan tercoreng. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, tidak hanya bagi ibu-ibu pejabat, tapi bagi semua kaum perempuan untuk mempunyai value, untuk bisa dihargai lingkungan, tidak harus dengan memamerkan harta kekayaan, tidak harus dengan menjadi ibu sosialita. Cukup kita bisa bermanfaat bagi orang lain dengan apa yang kita bisa, cukup kita bisa menginspirasi orang lain dari hal-hal terkecil. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah perubahan peradaban, karena perempuan itu rahim peradaban. Dari pengasuhan perempuan, dari tangan perempuan, dari rahim perempuan, lahir generasi bangsa dan negara ini. Jadi bagaimana anak-anak kita, generasi kita menjadi baik kalau ibu-ibunya menjadi ibu-ibu flexing, ibu-ibu yang doyan pamer harta kekayaan, pamer barang-barang. Jadi marilah kita bijak untuk bisa mengelola
pergaulan kita, untuk bisa mengelola value kita, untuk bernilai tidak harus pamer. Adapun ketika kita mampu ya tidak apa-apa. Kita membeli sesuatu barang-barang yang branded, kita berkeliling untuk traveling, untuk liburan, tapi tidak bermaksud dengan flexing, pamer. Ya, seperlunya saja untuk mendokumentasikan kenangan berharga bersama keluarga tercinta.